Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di mata pelajaran akhlak. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang dua hadis. Hadis yang pertama yang bunyinya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dan hadis yang kedua berkaitan dengan karakter atau 3 karakter orang ketika dibacakan atau ketika ilmu menghampirinya. Kemudian selanjutnya hadis yang terakhir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan, kemudian jalan tersebut digunakan untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, Allah akan menuntun dia kepada jalan dari jalan-jalan surga. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi, dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan atau mengembangkan sayapnya untuk penuntut ilmu. Maksudnya di sini adalah menaungi para penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Nah, dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh siapa? Oleh para penghuni samawat, yaitu langit, dan makhluk penghuni fil ardi, orang yang ada di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di air, semuanya baik air tawar maupun air laut akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang yang berilmu atau untuk yang sedang menuntut ilmu. Ini merupakan keutamaan bagi para penuntut ilmu dan juga orang yang berilmu. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri. Sesungguhnya kelebihan seorang alim dibandingkan dengan seorang yang abid, yaitu ahli ibadah, seperti kafadlul qamar lailatal badri ala sa'iril kawaib, seperti atau ibarat bulan purnama, lailatul badri, bulan purnama, atau ibarat bulan di saat lailatul badr. Lailatul badr itu bisa dikatakan ketika bulan purnama atau ketika langit sedang cerah, tidak ada awan yang menutupi langit. Ala sa'iril kawaib, dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Itu keutamaan orang yang berilmu. Wa annal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama adalah para pewaris nabi. Wa annal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warasu al-ilma, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi apa? Tidak mewarisi dinar dan juga tidak pula dirham. Maksudnya di sini adalah harta. Jadi para nabi tidak mewarisi harta apapun, tapi para nabi mewarisi apa? Mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhada bihadin wafirin, dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil atau mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian selanjutnya hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'a farubba mublighin aw amin sami'in. Allah Subhanahu wa taala akan
nadhara, mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Farubba mublighin, dan betapa banyak orang atau bisa jadi yang menyampaikan mubalik, farubba mublig au amin sami. Afan, ana ulangi. Farubba muballagin, farubba muballagin au amin sami. Jadi bisa jadi orang yang menyampaikan itu lebih au'a, lebih paham daripada yang mendengar. Kemudian berkata Al-Imam Ibnul Qayyim mengomentari hadis atau kata nadhara. Nah, an-nadhrah hiya al-bahjatu wal hasan alladhi yuksahu al-wajhu min asaril iman wa ibtihajil batin bihi wa farhil qalbi wa sururihi. Nah, an-nadhrah dalam hadis disebutkan nadhara. Jadi an-nadhrah adalah bahjah. Bahjah yaitu pemandangan yang indah. Wal hasan, hasan itu baik. Nah, alladhi yuksahul wajh, yang yuksahu, yang atau yuksahul wajah, yang wajah itu ditutupi dengan dua itu tadi, al-bahjah dan hasan. Di wajah seorang yang berilmu akan ditutupi atau tertutupi oleh bahjah dan hasan, pemandangan yang indah, jadi enak dilihat dan juga baik. Min asaril iman, karena apa? Min asaril iman, dari pengaruh iman, asar. Wabtihajil batin, dan karena ibtihajil batin, yaitu kesenangan batin diri seseorang terhadap ilmu tersebut. Wa farhil qalbi, dan juga karena hati kita, jantung kita itu senang dengan ilmu. Wasururihi, dan juga sama, sururihi itu kegembiraan, hinya kembali ke alqalb. Hati kita, jantung kita itu senang dengan ilmu tersebut. Kemudian sabda Nabi yang lain, beliau mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Nah, jika seseorang anak cucu Adam mati, maka terputus amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, infak yang jariyah, yang terus berjalan pahalanya, terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya selama anak soleh tersebut masih hidup. Nah, di sini disebutkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita berilmu, menuntut ilmu, kemudian kita sudah memiliki ilmu, kita menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkan ilmu itu, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari orang tersebut. Tips selanjutnya, yang terakhir adalah aqwalus salaf fi fadli talabil ilmi. Perkataan orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang saleh terdahulu sebelum kita, tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama adalah dari salah satu khalifahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan juga beliau termasuk menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai siapa? Sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengatakan al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada harta. Al ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu itu menjagamu,
Ilmu yang akan menjagamu. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta, kamu yang harus menjaga harta tersebut. Al ilmu hakim wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Nah, sedangkan harta adalah mahkum, yang diputuskan perkaranya. Jadi kalau ada sesuatu, misalnya kita sedang dihadapkan oleh sesuatu, maka siapa yang memutuskan? Ilmu yang bisa memutuskan mana yang baik untuk diri kita dan tidak baik untuk diri kita. Sedangkan harta tidak bisa memutuskan. Jadi kalau orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, nanti hartanya bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian beliau melanjutkan, mata khuzanul amwal wa baqiya khuzanul ilmi. Nah, orang yang menimbun, mengumpulkan harta, khuzan jamak dari khazin, orang yang mengumpulkan harta akan mati. Tapi orang yang mengumpulkan ilmu, baqiya, akan tetap ada. A'yanuhum mafqudah, a'yan, yaitu tubuh mereka akan hilang ditelan masa, akan terkubur dalam tanah, kemudian dimakan oleh hewan-hewan yang ada dalam tanah. Wa ashkhasuhum fil qulubi mawjudah. Tetapi pribadi atau jiwa-jiwa mereka fil qulub, yang ada di hati-hati setiap orang yang telah mendapatkan ilmu dari mereka, mawjudah, akan selalu ada. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min ad-dunubi mislu jabal tihamah. Sesungguhnya jika seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia dipenuhi oleh dosa, yang dosa tersebut mislu jabal tihamah, seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah ada di perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman, yang berada di pesisir pesisir Laut Merah. Nah, fa idza sami'a al-ilma khafa wa raja'a wa taba. Kemudian ketika dia mendengar ilmu, laki-laki tersebut mendengar ilmu, khafa, dia takut akan dosanya yang sangat banyak. Waraja'a, akhirnya dia apa? Raja'a, kembali menuju jalan yang benar, wataba, dan dia bertaubat, tidak mengulangi kesalahannya. Fansarafa ila manzilihi wa laysa alaihi danbun. Kemudian maka dia kembali ke rumahnya dan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Dosanya terhapuskan. Fala tufariqu majalisal ilmi. Fala tufariqu majalisal ulama, maka jangan kalian berpisah dari majelis-majelis para ulama. Itu nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tabidah selanjutnya, nasihat dari Al Hasan Al Basri. Dia mengatakan, li'an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimuhu musliman ahabbu ilayya min an takuna li ad-dunya kullaha fi sabilillah. Nah, kalau aku mencari suatu bab, suatu permasalahan dari ilmu, saya belajar suatu bab dari ilmu, fa'u'allimuhu musliman, kemudian aku mengajarkan apa yang aku ketahui itu kepada seorang muslim, ahabbu ilayya, hal itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada apa? Min antakuna li ad-dunya kullaha, daripada dunia dan seisinya, kemudian dia infakkan kepada atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih apa? Lebih memilih menuntut ilmu. Nah, itu menunjukkan menuntut ilmu lebih utama daripada berinfak, ya, menurut Hasan Al-Basri.
Karena menuntut ilmu juga termasuk infak, sedekah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan laisa syai'un ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu setelah faraid. Faraid itu adalah ibadah-ibadah yang wajib. Jadi tidak ada sesuatu yang atau tidak ada sesuatu setelah ibadah wajib yang lebih utama daripada thalabul ilmi, daripada menuntut ilmu. Kemudian kita tutup pada pertemuan kali ini dengan perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan innal istighal bil ilmi min afdalil qurab wa ajallit ta'at wa ahammi anwa'il khair wa akidil ibadat wa aula ma unfiqat fihi nafa wa aula ma anfaqat fihi nafaisul awqat. Nah, sesungguhnya sampai sini dulu. Sesungguhnya orang yang menyibukkan diri atau menyibukkan diri dengan ilmu adalah termasuk afdalul qurab, termasuk ibadah yang paling utama, wa ajallit ta'at, dan termasuk ketaatan yang paling mulia, wa ahammi anwa'il khair, dan termasuk macam kebaikan yang aham, yang paling penting, yang harus diperhatikan, wa akidil ibadat, dan termasuk ibadah yang paling akid, yang ditekankan, wa aula ma anfaqat fihi nafaisul awqat, dan merupakan perkara yang paling berhak, yang paling aula untuk waktu berharga diinfakkan pada perkara tersebut. Nafaisul awqat itu waktu-waktu berharga. Jadi menyibukkan diri dengan ilmu atau menuntut ilmu, kita katakan menuntut ilmu, maka waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu itu merupakan waktu yang paling berhak untuk digunakan, yang paling berhak untuk diinfakkan kepada jalan menuntut ilmu. Wa syammara fi idrakihi wat tamakkun fihi ashabul anfusi az-zakiyat. Nah, dan orang-orang atau para pemilik jiwa yang suci, yang bersih, akan syammara, meningkatkan idrak, pemahaman mereka terhadap ilmu, wat tamakkun fihi, dan penguasaannya terhadap ilmu tersebut. Wa badara ilal ihtimam bihi al-musari'una ilal khairat, dan orang yang al-musari', orang yang cepat, yang berlomba dalam kebaikan, mereka akan badara, bersegera untuk ihtimam, memperhatikan ilmu tersebut. Wasabaqa ila tahalli bihi mustabiqul mukarramat, dan orang-orang yang berlomba mencari kemuliaan akan sabaqa ya, akan mencari, berlomba-lomba untuk at-tahalli, berhias dengan ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.